nggak rugi Kalau dong. udah kalah bilangnya nggak berkualitas. Baik, Apa oke sih? kalau begitu. Loh, Kalau saya udah lebih kalah, saya lebih memilih ya untuk kekuatan hukum yang mengatur negara Indonesia ini untuk yang masalah mengatur peribadatan negara itu adanya Indonesia itu SKB juga 2 mayoritas Menteri. Islam. SKB 2 Sekarang Menteri saya itu tanya, ada untuk nggak mengatur pejabat- ada peribadatan nggak semua pejabat agama yang non-Islam? ada di negara Indonesia, bukan Iya, tapi muncung nyatanya Abu nggak seperti Janda. itu. Paham Nyatanya dong, nggak, masa nggak nyatanya paham nggak juga seperti sih? itu. Paham Nyatanya dong. nggak seperti itu, tapi kan. Ya udah, kalau kamu nggak paham lebih baik kamu ngamsal aja Enggak, sana. Anda kan bilang Kalau Anda kamu lebih nggak paham percaya mending hukum, ngamsal ya kan? gitu Tapi loh. nyatanya Atau hukum itu lebih atau yang mana nih ini? memihak mayoritas kan. Ya udah, Benar. kamu daripada itu terlalu tinggi ilmunya, kamu nggak paham. Mendingan Coba, kamu nih coba nih, masalahnya- YESKIEL masalahnya itu 2320. kadang- Udah kamu pernah cobain kadang, belum YESKIEL 2320? Kadang Iya, otak cabul itu birahi akan melihat kepada semua itu serba cabul. kawan-kawannya yang Emang gitu sih. bersendal, yang Tanpa konteks auratnya semuanya itu akan cabul di otak yang seperti cabul. aurat Benar. keledai dan zakarnya Benar. seperti zakar kuda. Kamu, Bu Masa Hijrah, sih kayak begini mempermalukan aku diri mau sendiri. mikirin tentang bantal dan guling yang bergambar ayam goreng, kan nggak Bu mungkin Hijrah, ya kan? Bu Hijrah, Kalau aku baca Bu Hijrah. ini di saat mengatakan ia birahi kepada kawan-kawan yang bersendal, sendal itu pasti kayak gimana lah penampilannya bersendal ya. Terus ada auratnya itu seperti aurat keledai, ada zakar-zakarnya seperti zakar Pasti- kuda. Yang pasti aku Pasti Bang Blender pasti sama aku langsung Bu membayangkan Hijrah ini dong. Bu Hijrah ini Gimana pasti sih? pengen cepet-cepet masuk surga biar bisa pesta seks kan. Oh iya dong, iya. Wes. Yang Iya, pasti kan benar. kami yang pesta, bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda ini kok punya istri dadanya montok. Ngeri kali cuma jadi penonton. Ya, karena otaknya Mendingan saya cabul di aja surga terus. dong. Jadi Saya semua bersenang-senang hal dengan itu suami saya dilihatnya sebagai sendiri cabul. gitu loh. Nggak cuma nontonin, Benar. kok ada yang montok dipakai Nggak, Tuhan. Ih, sabar, ngeri ini kan banget. tadi saya naik sabar. Ngeri Ini banget. saya nggak lama kok. Pertanyaan saya gini, saya tadi kan sebenarnya mau naik cuman buat menjawab satu ayat, tapi kan jadinya panjang gitu kan, muter-muter jadinya kan. Ya kan makanya kamu saya yang mau- minta ya udahlah, saya bilang, diputer. oke, kalau Kan gitu. kamu yang minta diputer. Saya Untung nggak nggak minta minta diputer, saya cuma dijilat, bilang. dicelupin. Kan tadi Jijik Bang banget. Blender nanya kan, saya udah jawab kan, apa jawaban saya udah clear kan, ya udah selesai. Tapi di bawah Udah. terus, nah ini udah. Mana yang clear? Emang ada datanya tadi? Tadi Bang Blender minta loh datanya tadi yang di bilang, kamar yang itu, tadi- yang katanya di tadi, kamar terus sabar, diusir itu yang- mana? Enggak. Nggak Poin ada datanya pertama, dari ini- tadi. Bu Nggak Hijrah nggak ada nyimak datanya. nih. Bu Hijrah nggak nyimak nih Bu Hijrah nih. Tadi Datanya pertanyaan mana pertama yang di Bang kamar? Blender, Itu kan di Bang rumah, Blender. di rumah orang yang tadi katanya kamu Di rumah peribadatan noven. dia loh, astagfirullah. Ya di rumah kan, Makanya bukan di kamar kan? baca Ya dulu. kamu bilang tadi di baca kamar, dulu. sampai masuk kamar kamu bilang. Baca dulu, kan di rumah kan ada kamarnya, dia di dalam kamar. rumah ada di kamarnya, rumah. sekalian Gimana aja di sih? dalam kakus. Gimana Sekalian sih? aja di dalam lubang Oke, wastafel. jadi di rumah itu gila nggak ada lu, kamar bro. ya? Di rumah nggak ada kamar ya? Aduh, gila banget ya orang, sekalian aja diventilasi Oh, gitu ya. jadi Di celah-celah tembok gitu ya. rumahnya Bu Hijrah Di ini lubang pas buka paku pintu yang udah bolong langsung gitu sekalian. kamar, udah langsung tempat tidur, langsung Aduh, udah kompor ya, nggak ada Kalau mau kamar ya. botol, kalau mau botol minimal jangan diborong semua gitu loh. Bu Hijrah keren banget, itu arsitek. Oh, memang rumahnya saya dari keren, kamarnya memang ya. saya keren, memang Jadi saya pas keren. buka Baru pintu tahu. depan langsung udah kasur, udah enggak kasur, dong, udah enggak kompor, dong, nggak ada ngapain? kamar ya. Oke, siap. Baik, itu Enggak, bukan masalah enggak saya. gitu dong. Jadi Inilah ya. pertanyaan Bang Blender tadi Inilah ya, kan, kalau badut-badut pertanyaan beraksi tentang, sudah dia nge-framing nggak punya di mana data, ayat akhirnya ya Alkitab kayak yang gini. bilang Kebanyakan tidur siang berdoa di itu malam harus hari dalam kayak kamar gini gitu. jadinya. Berdoa itu harus dalam Ya, gereja. Saya udah jawab. tadi ngomongnya di kamar, Sekarang saya mau ternyata di bertanya rumah. Ternyata di rumah doang, nggak masuk-masuk kamar ya. Ngomongnya kamar, Sabar dulu. padahal cuma di rumah. Oke, Bu Hijrah ini Mungkin nggak dia paham kebiasaan gimana terima sih? tamu di dalam kamar kali ya. Iya dong, namanya juga Kristen banget kan, biar langsung Sabar. marilah Bu Hijrah ini nggak kita paham di mana, memuaskan birahi hingga pagi Bu, hari. sabar. Daripada Dan ibu bersama-sama mempermalukan menikmati diri ibu asmara. sendiri, daripada ibu mempermalukan diri ibu sendiri, saya tanya. Kalau baca Amsal jadinya ibu bikin nggak- malu ya? Ibu nggak pahamnya di mana? Baca Amsal jadi Ibu nggak pahamnya di mana? Sabar dulu. ya. Kasihan Susah Kristen-Kristen ya. susah debat sama orang bodoh itu mustahil, susah. Ya Saya memang ngomong susah, sama ibu sulit tuh nggak pernah bisa dengan ngomong. orang Saya bodoh tuh memang ngomong sulit, benar-benar, karena memang saya dari sopan ya. tadi Saya ngomong berbicara sopan, dengan terus saya manusia ngomong yang nggak ada begini. saya ngomong juga, Pantesan. saya mau Pantesan bertanya, dari tapi tadi dia saya tuh sulit selalu- ya, karena yang dia tuh saya selalu, hadapi ini orang yang bodoh coba deh. karena Kristus Coba gitu deh, Bu. loh. Coba deh. Ya, Bu. karena yang saya hadapi tanya itu orang ibu, yang bodoh saya karena ngomong, Kristus, kita jadi ngomong kamu tuh, bilang susah gitu. Memang ngomong saya nggak susah usah, hadapi kamu ngomong gitu nggak usah loh. bahas yang aneh-aneh nggak jelas deh. Bu. Oh, enggak aneh. Emang aneh nggak ya? aneh, maksudnya saya ngomong tuh Aneh ya? itu ayat yang ibu bacakan itu di luar konteks yang kita perbicarakan sekarang kan, benar kan?
Enggak, dari tadi itu udah bahas itu kok. Kenapa? Enggak. Saya bahas Gara-gara toa. Gara-gara toa. Gara-gara toa. Gara-gara toa. Kan? Benar kan? Terus Iya. Gara-gara hubungannya toa, sama kan? Ya Amsal udah, sama silakan. Yehezkiel. Coba sekarang saya tanya, Yehezkiel Ya sama memang Amsal kalau ada mau toa baca nggak di situ? Toa harus dipilih-pilih dulu katanya. Semua firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah ya dan amin. Katanya perkataan Tuhan. Tapi giliran dibaca, jangan baca Amsal dong, jangan baca Yehezkiel dong. Saya Gimana bilang, sih? karena perdebatan Terserah kita dong. sekarang, kan perdebatan kita sekarang tidak ada hubungannya dengan Amsal dan Ada Yehezkiel. hubungannya. Apa Kalau yang hubungannya? namanya mau pakai Toa silakan. Random dong apapun yang mau dibacakan. Kan Kami kita nggak pakai toa ya? Kita nggak pakai toa. kan? Iya, soalnya kamu malu kalau pakai Toa. Ya, kita bahaya. bukan malu. Kita bukan malu, kita tahu diri. Kita nggak munafik, Kamu, Bu. iya, kamu harus tahu diri. Kita Bahkan nggak ya, munafik. Karena bahkan kita ya di berdoa, Amerika itu cukup saya dan anak-anak Tuhan sekolah saya yang saja dengar. sudah nggak Nggak boleh perlu yang satu namanya itu kota dengar. mempelajari Bible. Nggak boleh. Nggak boleh. Amerika itu anak-anak sekolah sudah dilarang itu. Nih, kamu lihat ya. Saya nggak tahu ya kalau soal itu ya. Kita Oh, nggak kita tahu. Ini saya bahasnya kasih tahu. Indonesia. Saya pakai data. Saya pakai data. Oke, Saya pakai oke, data. silakan. Saya pakai data. Dari tadi saya bicara selalu pakai data. Nggak kayak kamu cuma ngomong di kamar lah apalah. Nggak ada data semuanya. Dianggap vulgar dan berisi kekerasan. Sekolah Amerika. Nih, sekolah Amerika ya di negara bagian utara Amerika Serikat telah melarang Alkitab dari sekolah dasar dan menengah karena dianggap vulgar. Ya, vulgar. Oh, ya. karena Ini BBC ini juga, daerah BBC ini. karena daerah utah melarang Alkitab. Jadi ceritanya seluruh Amerika sih? Serikat melarang Alkitab. Gimana sih? Loh, saya nggak bilang seluruh. Saya bilang Kan Anda di bilang Amerika. Di Amerika. Kan? Iya, Amerika Utah, kan? Iya, Utah doang. Ya Kan? udah, di Amerika kan? Ini Utah kamu kan nggak Utah tahu. itu Ini datanya ada belum selesai. Belum selesai datanya. Gubernurnya Ini. itu terpisah. Shh, diem dulu. Terpisah Diem dulu dari ya. presiden. Nih, Sih, apa hubungannya negara nih dari news ya, news Okezon ya. Negara bagian AS. Oh, ini kelihatan lo gede lo tulisannya. Negara bagian AS Ya, larang ya. Alkitab dari sekolah. Karena apa? Sebagian besar buku telah dilarang sejauh ini berkaitan dengan topik seperti orientasi Bertele-tele dan banget ini loh, bertele-tele identitas banget ini loh. seksual. Seksual lagi. Ya, jadi ya wajar Karena, aja gitu loh. Ibu, Kalian tuh takut karena- pakai toa ya gitu benar. loh. Walaupun kalian Benar, dibeliin benar. toa gratis Saya pun, setuju, kalian saya akan setuju. takut gitu loh. Saya Beda setuju. dengan Islam. Karena begini, Bu. Al-Quran itu anak-anak kecil-kecil, bocil-bocil aja udah hafiz Quran, hafal Al-Quran. Bahkan artinya pun mereka Baik. mengerti. Selesai bacakan Arabnya langsung artinya mereka bisa gitu loh. Iya, Nggak malu, hebat, keren. indah Saya salut, didengar keren, gitu keren, loh, keren. enak gitu. Baik. Kok ngeri sabar. gitu kalau ini. Jadi kok kamu bilang Ini janganlah Amsal, saya mau jawab janganlah tapi ini, janganlah males itu. banget saya ini Gimana udah bertele-tele banget. Dari tadi pertanyaan Bang Brandon yang penting saya udah jawab soal dari mana ayat Alkitab melarang yang soal munafik itu di di Matius 6 ayat 5 dan Iya, saya ini udah kan- jawab ini dengan kan Matius kalian kan? Matius 18 ayat 20 ya. Saya udah jawab. Sekarang saya mau bertanya karena sebenarnya saya tujuan naik di situ untuk menjawab dan Apa bertanya sih yang doang. dijawab? Apa yang dijawab? Ini Bu Hijrin dari tadi nggak nyimak loh asli. Kamu yang nggak nyimak. Enggak. Bang Blender tadi pertanyaan paling pertamanya apa? Paling pertama ditanya soal apa? Lah kan Coba. kamu bilang kamu mau jawab. Enggak, sabar. Pertanyaan pertama apa coba? Kalau nyimak, apa tadi? Nggak usah nanya-nanya saya sudah nggak dari tahu. tadi di sini. Nggak Bahkan nyimak. kamu yang nggak nyimak dari Nggak, tadi pembahasan kita itu mengenai toa, longor. Paling pertama apa pertanyaan Bang Blender kalau nyimak? Ayo, apa coba? Paling pertama. Saya tidak butuh. Oh iya, ya. karena Anda nggak nyimak. Apa paling Ngapain? pertama? Ya udah, Karena kalau nggak gitu kamu nyimak Itu nggak? mak- Kamu nyimak itu nggak dari tadi Abang saya Blender nyimak. minta ke kamu? Saya Mana nyimak. datanya? Saya Mana? nyimak. Mana data Saya yang Bang kan Blender sudah bilang bilang. kamu? Kamu Saya nyimak kan nggak? bilang, saya sudah Dari kasih kan tadi tadi. poinnya yang Bang Blender sampaikan itu masalah toa. Paham? Itu yang dari tadi Begini Bang loh. Blender minta. Toa, masalah iya, toa. benar. Kenapa orang tadi Islam pertanyaan itu? apa coba? Kenapa orang Islam itu pakai toa? Sedangkan di Kenapa? Kristen itu kalau mau pakai toa mana bisa gitu loh. Kalian bunyi isi. Aduh, Bible kalian kayak gitu. Paham nggak? Itu Terus bukan yang permasalahan. masalah Itu peribadatan yang tadi bilang- yang dibawa Bang yang tadi Blender itu bilang soal Matius 6 toa itu. 5. Ya. Ini Matius 6 5 itu yang dibawa Bang Blender. Yang Mau soal sok-sok Anda nggak nyimak yang apa soal, kamu? Yang soal Anda menjawab, Anda membuat pertanyaan dan Anda menjawabnya sendiri. Itu tadi Siapa soal juga toa jawab-jawab itu bukan sendiri? pertanyaan. Itu soal toa bukan pertanyaan. Siapa yang jawab-jawab sendiri? Yang Siapa soal yang jawab-jawab yang sendiri? toa itu bukan pertanyaan loh Bu Hijrah. Nyimak gak sih? Itu tadi pertanyaan yang Anda Nggak. bikin terus Anda jawab sendiri Ini dengan Data kenapa gereja, bukan data babi? gereja.
Data gereja aja mana? Lari ke mana tadi? Mana data gereja? Pertanyaan pertama. Data Yesus memerintahkan ibadah ke gereja atau rumah ibadah. Itu aja. Ini kan saya udah jawab tadi mati. Iya, itu pertanyaan Mana? pertama benar-benar. Iya, Ini mana? Jawabannya ini. Di Matius 18 ayat 20 tadi kan saya udah jawab. Sebab di mana 2 atau Matius 3 18:20 mana ini perintah ke gereja nggak ada? Apanya yang kau jawab? Nih Matius 18:20. Iya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi orang yang berkumpul dan menyembah. Nggak nanya Yesus ada di tengah-tengah siapa kapan, nggak nanya. Tanya mana perintah ke gereja? Ini ke kayak gereja. ini kayak Begini, kurang ngerti bahasa begini, Indonesia Anda- nih. Anda paham gak sih gereja itu apa? Anda juga nggak paham. Gereja itu bukan gedung. Jadi Oh, kita gereja bukan ke gedung. Gereja bukan itu bukan gedung. gedung. Jadi Gereja kalau itu begitu, izin dulu gereja ya. itu jemaat. Izin dulu sebentar ya. Jadi kalau begitu, gereja itu bukan gedung. Gedung itu jangan dikasih nama gereja dong. Kalau begitu Ya, jidat itu kamu karena ditulis untuk itu. formalnya aja, Bentar Pak. dulu, saya ngomong bentar. Jidat Ini, kamu yang diberi Andi, label. bentar. Ini diskusi antara Andi ini. Bentar dulu. Boleh minta waktu. Boleh minta Saya waktu. ngomong lagi, saya lagi ngomong ini. Kalau gereja itu bukan gedung, gerejanya jangan dikasih merek dong. Wajah kamu, jidat kamu distempel, ditulis di situ gereja apa gitu ya. Karena gedungnya bukan gereja, jadi gedung jangan dikasih merek gereja gitu. Oke? Oh, Sadis kan? Gimana? terserah Bapak. Nanti Bapak bikin aja sendiri. Yang buktinya gedungnya yang dikasih kita merek kan kasih gereja. merek. Kita kasih merek untuk membedakan jemaat-jemaat doang kan? Emang Iya, emang ya, nggak, yang Pak? gereja itu sekarang, gedungnya apa? sekarang Ya, saya tanya, sebentar dulu. kalau Yang kita ngasih gereja merek, itu- kalau kita ngasih merek ke gedung, Yang permasalahan gereja itu Anda yang gereja atau gedungnya yang gereja? kita yang gereja. Kenapa bukan Anda yang dikasih merek? Kenapa harus muka saya? Kenapa Ya, karena ada yang gereja kan? Kenapa nggak bisa logo? Kan Anda yang gereja. Ya, Mukanya mau dikasih logo katanya Bang Handi. Iya, muka Sekarang Anda saya yang dikasih tanya, logo sekarang gitu saya tanya. loh. Bapak pernah ke rumah makan nggak? Kenapa memang rumah makan? Ngapain? Yang bawa makan, rumah yang makan andanya atau rumahnya? Yang makan saya, mas ada rumah yang makan. Ya, terus kenapa rumah makan nggak di muka Bapak aja? Lah saya kan yang makan, saya bukan rumah makan. Iya, terus kenapa sekarang saya tanya Anda ke rumah Kamu makan? bilang kamu itu gereja nggak Enggak, ngomong masih sama kamu yang Bapak. gereja Sini nih. orang. Pertanyaan Bapak ini bodoh sekali. Kamu konyol yang sekali. gereja. Kenapa? Maksud saya kenapa di rumah makan? Saya tanya dulu baik-baik. Kenapa? Saya tanya dulu baik-baik. Yang gereja itu adalah A, gedungnya, B, jemaatnya. Jemaatnya benar. Jemaatnya, baik. Bodoh. Kalau ada orang Kristen melahirkan, apakah ada orang Kristen izin mendirikan yang dilahirkan itu gereja? Silakan. Lah, Pak. Oh, oke, baik. Ini saya anggap aja pertanyaan benar-benar mungkin nggak tahu ya. Nah, Anda yang ngomong loh, Anda yang gereja. Iya, saya kan mau jawab. Nah, sekarang Gereja pertanyaan itu saya. adalah jemaat ya. Yang Gereja itu yang mengurus IMB itu bangunannya atau Anda yang dilahirkan dari ibu Anda? Pak, sabar. Maksudnya gini. Mulai kena nih. Mulai kena nih. Melahirkan Mundur itu sendiri kita tuh. kan secara keagamaan agama kita percaya kalau saat Kemana-mana nih. bayi dilahirkan Saya lagi ulang bayi, kembali. Kalau bayi saya gitu, saya itu dilahirkan termuda. dalam Saya agama termuda. kita itu namanya bait Allah. Jadi Kalau kita ada tidak- perempuan Kristen melahirkan, dia melahirkan gereja atau melahirkan manusia? melahirkan manusia. Berarti manusia ini bukan gereja. Gereja itu macet. perkumpulan. Macet. Saya ulang kembali. Kalau ada orang Kristen melahirkan, dia melahirkan gereja atau melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Ya, oke. Yang gereja itu manusianya atau bangunannya? Gereja itu jemaat. Jemaatnya. Oke. Jemaatnya yang gereja ya. Pak, itu kan KBBI. Kampus Besar Kena Bahasa dia. Indonesia. Kena kepalanya dia. KBBI begini Pak, Kena. Beda. Karena di Kena Indonesia, lah. sabar Pak, sabar. Itu namanya lu Kita cara percaya ngeles. dalam Udah agama diam kau, kita. kalau sama gua. Dalam agama kita. Lu kalau sama gua jangan ngeles. Artinya apa? Jemaat itu bukan gereja. Yang gereja adalah bangunannya. Nggak mungkin ada orang melahirkan gereja. Paham kau sampai sini? Lanjut.
Baik. Gereja itu gedung loh, udah jelas-jelas KBBI itu gereja itu gedung. Cuman Kalau di KBBI gereja itu gedung karena itu formalitas aja, Pak. nah, kau bantah lagi KBBI. Karena itu Ya udah, formalitas kita aja, KBBI. nggak salah. Berarti Oten ini Besar terbuat salah. dari semen. Oten ini berarti terbuat dari semen, dari pasir ya. Ya, kau bikin Oten aja sendiri. gereja. Kau nggak usah pakai Coba, KBBI, coba, kau pakai coba gini. KBBK. Sekarang Kamus saya tanya. Besar Bahasa Kristen. Bapak Cocok kan kau. Bapak Kau kan cocok lahir pakai juga KBBK. kan. Bapak kan juga Kau bikin manusia. sendiri aja Bapak KBBK. lahir. Sabar, saya tanya dulu. Pertanyaan saya gini. Bapak kan manusia juga. Bapak lahir. Nggak usah Kira-kira- dibelok-belokin gereja aja dulu, nggak usah dia kasih Enggak, contoh. ini saya jawab pertanyaan Bapak ini dengan perumpamaan sama seperti Nggak usah umpama, nggak ada umpama di sini. Lah, Nggak ada saya umpama. kan Itu mau udah menjawab. kalau Anda mau Anda kan bertanya kepada kamu hanya saya. ngeles, nangis Anda lah kan kau bertanya sama gua. kepada saya kan. Saya nggak Menurut boleh jawab. KBBI, diam dulu kau. Menurut KBBI, gereja itu gedungnya. Kenapa? Waktu mau mendirikan gereja, ya, gedungnya yang IMB, izin mendirikan bangunan. Bangunan itu yang gereja. Kagak ada itu jemaat diuruskan IMB. Kagak ada itu manusia Kristen melahirkan gereja. Ada aja kau kebalik-balik otakmu. Otakmu Cocok kebalik dia, itu. karena cocok dia IMB itu ditempel di mukanya. Cocok dia. Gini, Pak. Tempel aja itu ditato itu GBUD misalnya. hanya Jelas-jelas KBBI pun dibantahnya. Makanya aku bilang Formalitas. teman-teman Kristen ini cocok bikin KBBK, Kamus Besar Bahasa Kristen. Sabar dulu. Saya kan dari Karena tadi kalian nggak ini mau loh. pakai KBBI, lucu kalian. Diskusi nggak pakai data kau ditanya tentang gereja, yang kau jawab jemaat. Mana otakmu nggak nyambung kau? Sabar. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berapa sih yang Islam di sini? Kalau kalian semua ngomong gimana cara? Kau sesuai tadi kita aja, aku kejar kau kemana, bahwasanya di mana ada umat Islam mengusir orang yang ibadah di dalam kamarnya. Mana? Kamar ya? Saya udah bilang. Rumah. Dengar kau. Kamar. Jangan kau samakan rumah, bukan rumah, kamar tadi kau sebutkan. Ya? Dia Mana berdoa datanya? dalam Kau kamar. fitnah kau Dengar, ini. Dia berdoa dalam kamar. Orang yang berdoa di dalam kamar terus diusir sama orang Islam. Di mana datanya? Ngor. Sabar. Nih, viral ibadah Rosario, mahasiswa Katolik dibubarkan warga. Itu yang Detik Bali. Di mana itu? Di Tangerang Selatan. Iya, tadi di mana kau bilang bahwasannya orang beribadah di dalam kamarnya diusir? Mana? Anda minta apanya sih? Saya udah bilang. Tadi kau di menyatakan Detik apa? Bali. Detik Bali kan Aku Anda nggak bilang tanya detik sebelumnya. Bali. Kau tadi Anda mengatakan bahwasanya kami mengusir orang yang beribadah di dalam kamarnya. Iya. Mana dia? Mana dia datanya? Saya kasih datanya kan Detik Bali. Ya, mana dia? Detik Bali. Ketik aja Detik Bali viral Iya, ibadah detik Rosario. Ini kamar, gitu. di kamar lo, di kamar mana? Astaga Pak, Bapak minta Bapak minta. Kau tadi yang Bapak menyatakan, minta Bos. data, saya kasih data. Kau Bapak tadi yang nggak mengatakan mau. itu. Mana dia Maksudnya- fungsinya? Maksud Bapak minta data, saya kasih data. Kau Bapak yang nggak mau mengatakan kasih. itu mana buktinya? Aku minta. Mana buktinya, Bos? Iya, Tahu nggak buktinya kau? ini saya kasih kan Mana? sumbernya kan. Mana? Apa sih isinya itu? sumbernya? Apa isinya itu? Baca di Itu Detik Bali. diusir di ruang tamu. Baca Itu diusir di ruang tamu apa di kamar? Dibubarkan dia dalam rumahnya, tapi di dalam Iya di dalam kamar atau ruang tamu? Sabar. Saya bacakan dulu. Saya perdalam nih. Di ruang tamu atau di kamar? Jawab aja udah. Enggak gini. Jangan Sabar. gini-gini. Saya pertegas nih ya. Sabar ya. Saya jawab ya. Diusir Sekarang saya itu jawab. ada jawaban, ada dua pilihan, di kamar atau di Saya ruang jawab. tamu. Kalau saya jawab dia bubarkan di ruang tamu, intinya kan sama-sama Islam membubarkan Ruang ibadah tamu itu Kristen, kamar kan? atau bukan? Oke. Anggaplah saya bilang oke. Ruang tamu. Sekarang jawab. Ya tadi kau bilang kamar. Terus kalau saya bilang ruang tamu, Bapak mau Berarti tadi jadi salah tadi. Kamu Salah Oke, berarti oke, dia oke. salah. Saya Salah salah. tadi. Anggap aja saya Ya salah. udah lah salah, nggak ada hubungan kamar sama gender. Oke, Udah, jadi kalau bubarkan sekarang dalam rumah kamu gimana? cuek, sekarang kamu turun karena kamu udah salah, ngeyel. Ganti yang lain. Kita nggak butuh orang ngeyel kayak lu. Gereja kok orangnya. Gereja itu bangunannya coy, nggak mungkin kau ngeles aja. KBBI itu gereja, bangunannya yang gereja. Belum pernah saya lihat orang Kristen itu diberi mukanya merek gereja, nggak ada. Belum pernah saya melihat dokter nih, dokter bersalin. Bu, Anda sudah berhasil melahirkan gereja. Nggak ada itu. Melahirkan jemaat itu. Itu ya? Itu ya aja. Nggak ada orang Kristen melahirkan gereja. Kau banyak ngeles aja. Izin tanda. Ngeles itu. Anda izin tanda. Yang masalah doa Rosario itu kasusnya bukan membubarkan
orang yang sedang beribadah di gereja, tapi di kos-kosan. Pemilik kosnya itu belum dapatkan izin dari mereka. Jadi mereka ini nggak dapat izin dari pemilik kos. Dilaporlah ke RT RW. RT RW datang, ditegur baik-baik, masih tetap lanjut. Yang pada akhirnya rame. Jadi mereka beribadah itu bukan di gereja, di kos-kosan. Ya wajar lah kalau dibubarkan, kau longor kali jadi organisasi. Iya, ya, paham saya juga kasusnya itu. Itu sudah bukan pada malam hari Stokotan itu. Itu Ya. sudah sering dilakukan. Dia kos, mengundang teman-temannya, mengganggu ketentraman. Kemudian udah di SP1, SP2 sama Pak RT sama warga masih aja berisik karena rumah itu bukan tempatnya orang kumpul yang kontinu seperti itu. Udah ditegur kok, akhirnya dibubarkan. Siapa yang salah coba? Tapi mereka di framing, kami minoritas, kami nggak boleh beribadah, kan gitu. Jadi mereka ini paling pintar ya. Pelaku tapi merasa korban. Dia pelaku tapi di framing korban. Begitu kira-kira teman-teman. Kalau mau berbelas pantun banyak kok. Ada muslim di sana. Dilarang ibadah di tanahnya sendiri. Mau bikin musola nggak boleh. Apa kita framing? Enggak juga. Nggak ada masalah. Itu hak kalian. Gitu loh. Saya kasih data nih, banyak nggak boleh itu ibadah daerah-daerah tertentu yang mayoritas Kristen. Tapi ini kita nggak boleh angkat, nanti terjadi perpecahan. Itu masalahnya. Jadi kesimpulan, gereja adalah bangunan, orangnya adalah jemaat. Jangan dibalik, jangan otakmu kebalik di sini. Terima kasih. Betul itu bang, iya kan? Kita banyak juga loh, ada juga masjid apa ya, di izinnya dibongkar masjidnya karena tidak memenuhi izin. Apakah kita heboh? Enggak, karena sudah tidak memenuhi aturan. Ya udahlah, memang itulah hak pemerintah. Ini enggak, satu aja dibongkar karena memang tidak, ini heboh, disalahkan Islamnya, wah minoritas. Waduh, memang betul lah tukang fitnah. Kita aja nggak pernah heboh, banyak juga loh masjid dibongkar karena tidak memenuhi izin. Ada heboh, kita pernah dengar? Kan Itu enggak? ada data tuh, coba Mbak Iriani. Nih datanya ya. Jadi penolakan pembangunan masjid ini kita mayoritas loh ya muslim ya. Tapi ini apa? Tetap ada penolakan pembangunan masjid ini. Terus ini ditolak sejak 2016 pembangunan masjid, penolakan pembangunan musola. Diancok Ini kalian juga semua, ada. jangan ngomong terlalu besar. Ngomong, coba kasih saya kesempatan ngomong lah, diancok. Apa sih Diam ini dulu kau. orang? Kau Diam dulu kasih, Andi Berita. kau diam, anjing kau. Andi Ini kau apa diam. sih? Kau sama Rifa di atas ini, Kak Rifa ini dia. Mana ada Rifa juga Kau suruh sini? saya diam, ini rumahku. Kalau kamu kau suruh gue aja diam. Ini rumahku, kau suruh saya gue diam. Ayo gue bersin lah. Lanjut Mbak Natali. Itu Iya, Kristen jangan. kali ngomongnya ya, Kristen kali ya. Iya. Kristen banget. Kali. Ini rumah saya sendiri. Kau pula suruh saya diam. Enak kali kau merintah-merintah. Ini Kalau mau Ada lagi. merintah, dan lo izin. Kalau kau mau merintah, kau buka komal. Ayo kau yang berkuasa. Lanjut. iya, jadi banyak gitu loh. Ini penolakan pembangunan masjid. Nih sumbernya nih langsung kelihatan ya, CNN. Nih masyarakat demo menolak pembangunan masjid. Banyak lah, ini baru satu halaman, belum lagi kedua. Ini sebenarnya banyak lah kasus-kasus kayak gini, tapi nggak perlu gitu loh. Kita sadar diri kenapa bisa ada penolakan. Kan udah jelas yang ngatur hukum untuk peribadatan di Indonesia itu ada SKP 2 Menteri. Ya berarti syarat-syaratnya kita harus penuhin dulu. Ngapain malah panas koar-koar, fitnah sana sini, nuduh sana sini, nggak perlu lah. Ya Mana aja. karena mungkin masjid itu tidak memenuhi syarat dibangun. Karena minimal harus ada 90 orang yang berdomisili di situ memeluk agama itu. Misalnya mau bangun masjid nih, harus ada 90 orang muslim yang berdomisili di situ. Kedua, harus ada 60 tokoh masyarakat yang setuju. Ketiga, harus divalidasi dan seterusnya. Terus ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, baru keluar izinnya kecamatan sampai kabupaten. Kalau masjid itu nggak memenuhi syarat, itu oke, nggak ada masalah. Kami nggak pernah teriak-teriak, kami dipersekusi, tidak boleh bangun masjid. Giliran gereja tidak memenuhi syarat, panitianya anggap korban. Kenapa?
demi untuk apa? Mendapatkan support dari Kristen yang lain agar apa? Di framing di media sosial dapat donasi dia itu. Kalau kami Muslim kagak, nggak sesuai ya selesai, nggak perlu dibesar-besarkan. Makanya Kristen kalau membaca itu pergunakan mata kiri dan kanan, jangan kiri doang, kanan juga dipakai. Oke? Bisa saya balance bicara? namanya. Lanjut. Bisa saya berbicara? Masih mau ke framing? Masih mau framing? Enggak, saya cuman izin bisa berbicara. Nangis lo pade. Lanjut. Masa cuman kalian ngomong memfitnah apa ngumpet-ngumpet gitu, nggak enak kan, nggak logis. Gini loh, Lah, Ya, kesini ngomong udah bagus yang orangnya kita nih. bahas tadi masalah masjid katanya. Ini gede Mungkin banget ada suaranya. satu, Kenapa? dua. Kecilin dikit bang. Kegedean suaranya. Kecilin dikit. Santai aja, kalem nih, selebes. Ya kegedean suaranya soalnya. Bukan seperti kamu soal aja menengking tapi kebencian di hatimu. kok Ya, terus kau. Ya makanya dengar dulu ngomong. Ya, kembali ke Kamu pertanyaan Bang Blender. potong orang ngomong. Bisa Kembali ke ngomong. pertanyaan Bang Blender topiknya. Mana perintahnya pergi gereja hari Minggu? Silakan. Kan tadi kan bahas ini masalah ini. Gereja dibakar, di ini semua nggak masalah bagi kalian. Itu intoleran namanya. Toleransi namanya. Makin nge-framing fitnah lagi. Raja Brem. Jelaskan ya, konsisten. Sebentar, kau belum datang kan? Begini konsisten. Ke sini kita satu-satu Oke, bahasnya. konsisten. Yang di situ dulu Sebentar. ngomong satu-satu atau saya dulu. Oke, maksudnya gini, saya jelaskan dulu Jangan biar cuma kau paham ngocok kemana poinnya. saja. Boleh? Merasa Boleh? paling benar aja. Konsisten. Udah, nggak usah panik lah. Aku jelaskan dulu biar Bukan kau panik paham loh, kemana kalian poinnya. ngomong kemana? Iya, Apa? boleh. Boleh aku bicara sebentar, biar kau paham ya. Ketika gereja itu tidak ada diperintahkan oleh Tuhan, udah berarti apa yang terjadi di situ? Kemaksiatan. Salah satunya tidak ada ritual menyembah, joget-joget tanpa datangnya aturan dari Tuhan, kemaksiatan yang ada. Ketika terjadinya kemaksiatan menyebabkan Tuhan murka terhadap Di hambanya. mana ada dalilnya Tunggu kemaksiatan? dulu, sabar. Enggak, gantian. saya potong Tunggu dulu. Kita bahas satu-satu, nggak usah Sabar, panjang iya, lebar. nanti habis nih. Tunggu nanti Kita habis nih ya. konsisten ngomongnya. Konsisten. Makanya selesaikan aku dulu bicara, baru kau bicara, Makanya kamu bos. satu-satu kita bahas, jangan merembet ke sana Iya. ke sini. Biar Iya. enak diskusinya. Oke. Bro. Udah. Nah, di mana datanya? Kan tadi kan aku selesaikan aku dulu bicara, baru kau Jangan, bicara. satu dulu kita bahas. Iyalah, aku bicara dulu biar kau paham apa yang mau kau Ya udah, jangan sampaikan. panjang-panjang, nggak jelas. Loh, kenapa? Ini penyebabnya duluan kok. Kau Itu lucu namanya kau, makanya framing. kau minta datanya di mana? Kau nanti tunjukkan data, tunggu dulu. Ya udah, tunjukkan datanya. Ketika, sabarlah. Ketika, Apa yang ditanya itu jawab. Aduh. Tunjukkan datanya. Itu namanya konsisten. Sampai gue Sebentar. bersini. Jangan sampai gue bersini. Gak mau diatur nih. Diam dulu ya. sebentar lah kau. Jadi ketika tidak ada ditentukan dari Tuhan, terjadi kemaksiatan menyebabkan Tuhan murka dan bencana. Siapa imbasnya? Kami juga sebagai umat Islam. Nah, sekarang apakah memang benar ada datanya Tuhan memerintahkan kalian ibadah ke gereja dengan joget-joget? Udah, tunjukkan. Nah, giliran Anda lagi, silakan. Buka mic-nya, giliran Anda yang ngomong. Tunjukkan ke saya di mana di Alkitab dalilnya yang kamu maksud kemaksiatan, yang fitnah, kamu yang menghujat. Gitu loh. Itu kasih Kamu yang dia. bilang. Tunjukkan dulu satu-satu kita bahas. Yang ngomong sama saya satu. Tunggu, saya kasih data. Satu, jangan Tunggu, saya ganti-gantian. kasih Jadi data, konsisten tunggu ngomongnya. dulu. Enak. Tunggu, saya kasih data. Gereja di luar negeri dipakai maksiat karena mensahkan perkawinan. Nggak usah di-mute. Saya nggak ini kok. Nggak usah di-mute. Katanya mau dikasih Santai aja. data. Diam dulu, tak kasih data. Gereja di luar negeri dipakai maksiat, disahkan jeruk makan jeruk. Di Perempuan mana sama datanya? perempuan. Di gereja apa? Mana tunjukkan. Pakai ini. Tunjukkan Mbak Irina nih, sebentar. Mbak Irina, Tunjukkan. Iya, tunjukkan dia. Enggak lah, tunjukkan dalilnya di Mbak Irina ini Alkitab. kan- Bukan siapa bukan yang tampilkan itu. nih? Itu mah kalau oknum Ya diam tidak dulu bicara kau, dia siapa ini pun mau bisa. ditampilkan. Di Alkitab ya.
Kau ngomong pula terus. Diam dulu. Siapa yang bisa buka on cam? Ini nih, aku lagi Silakan. ngetik datanya. Di Alkitab tunjukin ya, bukan ini. Diam dulu kau. Ini mau ditampilkan, Bro. Tunggu dulu. Iya, nggak usah sabar. mute. Nih. Ini mau ditampilkan, buka lu diam datanya. dulu. Sabar dulu. Data di Alkitab ya. Katanya gereja. Kok data di Bible nggak nyambung? Kamu kan bisa Gereja aja di berbicara Bible-mu begitu, nggak karena ada, memang kok minta di ajarannya. Bible? Kita kan Gimana sih? berbicara ajaran ini. Gereja Ajaran. di Bible-mu aja nggak ada, kok minta. Aduh. Hacing. Udah. Gue bilang gua hati-hati gak bersin. Nanti gue naik lagi, ditunjukkan dulu datanya. Ini, Vatikan Aman, setujui kan? pemberkatan untuk sesama jeruk ya. Nih, Gempar, Vatikan setujui pemberkatan pasangan sesama jeruk. Oke. Nih, Paus Artinya- Fransiskus menyatakan pastor Katolik nih. Oke, artinya Selalu. kalau ada demikian ini bukan maksiat. Terjawab ya, tuduhan Mbak Belender. Silakan naik giliran Anda lagi. Kau naikkan supaya aman. Mana dia? Mana dia? Mana dia tadi? Minta naik lagi, soalnya kalau kau di atas nggak bisa diatur itu loh. Minta naik lagi lah. Susah kali diatur kalau Kristen ini loh. Udah dikasih data. Nah pertanyaannya, kalau seperti begini nggak maksiat tuh. Nah silakan bro, seperti begini nggak maksiat namanya. Silakan. Ini bro, teman-teman yang sahabat terkasih, kalau memang diskusi jangan di mute, jangan diturunkan. Padahal mau dinaikkan lagi, malu sama yang nonton. Sekarang jawab aja, langsung aja jawab. Gini loh, itu. pertanyaan saya tadi gini di Selbes. Di mana Langsung aja. datanya sebagai Langsung aja ajaran jawab saya itu. Kristen? Ya satu-satu mau ngomong situ atau di mana? Atau saya diam? Langsung Konsisten jawab dulu dong. itu dulu, data yang Ya. ada. Pertanyaan saya, di mana datanya di Alkitab yang ajaran Kristen yang menyuruh maksiat? Itu loh yang Oke, kalian baik, baca. saya kasih data. Kalau masalah data yang kamu tunjuk ini, itu Udah diam, saya tergantung. kasih data lagi. Ya, Di mana datanya menyuruh maksiat di Bible? Buka Amsal 7, 18, 19. Silakan baca, mengajak maksiat ya. Oke. Baca. Ini data nih mengajak maksiat nih. Baca Bunda. Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Jangan Natali bacalah. Jangan Suamiku ganggu. tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong Oke. uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang Oke, bulan itu. purnama. Itu data mengajak mengajak itu maksiat aja sampai kalian tadi. bohong, nggak sesuai yang dibacakan tadi. Amsal Bisa. 7 ayat 11. Makanya Ah, kalian jangan 18 tunggu Amsal sudah. 18 budek. 18 ya udah kita baca. Makanya jangan di mute kalau memang diskusi. Biar enak sama 18. enak gitu Udah loh. di mute aja 18. conge, apalagi nggak di mute. Enggak, kalian kok takut banget gitu loh. Biar Sekarang kita dibacain baca. lagi. Baca, Sekarang baca, dibacain baca. lagi. Baca lagi. 18, lu bilang 11 Kalian salah lu. bisa Aku yang baca ya. Aku yang baca ya. mute. Oke. Lu nyalain. Malu Dibaca. goblok kalian tahu Udah nggak? diam posisi Emosi aku baca. dia, emosi dia dikasih data. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi Oke, hari saya baca ya. dan bersama-sama Biarkan menikmati saya yang asmara. Kristen yang baca. Kamu kan suruh baca atau kamu yang Oke, udah baca? baca kau Ya, baca. baca. Ya makanya kalian kelihatan bodohnya yang pelin-pelan. Ya, Baca, Malu. baca. Panas. Ya tunggu bentar. Ayat pasal 7 ini betina yang satu ini juga ini apa? Ngeledek nggak jelas. baca. Ayat berapa? Nggak tahu kan yang dia baca, Ayat nggak 18 tahu. kan? Baca. Iya, makanya santai aja, kalem. Nggak usah ini. Au, Tahu nggak au. kamu apa ini? Judulnya dulu. Itu serang menceritakan. Satu-satu Iya, ngomong, satu-satu kalau- ngomong. Satu-satu ngomong, jangan semua Kalau keroyokan. kalem Malu, bahasamu kayak orang yang bodoh. benar lah bahasamu. Udah saya baca. Bahasamu yang benar kali. Amsal- Jangan kayak Ih, preman lah kau diam. sini. Diam, diam. Jangan kayak preman kau. KPK diam. Bahasa, Udah saya baca. bahasamu kayak preman. Diam kau. Ya Jangan, makanya biar, kalian biar, nggak biar, konsisten biar. diskusinya. Biar dia baca dulu, silakan. Amsal 7. Baca. Diam dulu, saya baca. Ya. Ya. Amsal Baca. 7 ayat 18.
Tahu nggak ini menceritakan aja? Menceritakan apa? Baca banget. Ini Baca. berbagai-bagai Baca. nasihat. Iya, biar tahu dulu judulnya. Baca dulu baru jelasin. Jangan apa? Baca dulu baru jelasin. Baca. Ya, judulnya nasihat tentang perzinahan. Jangan berzina, itu maksudnya ya. Ada judulnya dong, bukan kayak Al-Quran. Baca. Oh, judul dongeng itu. Sabar, kalem. Baca. Ini mau baca. Baca. Oh. Malu-maluin kalian. Baca. Ajar Islam. Baca aja tak. Malu nih emang Iya. baca. Malu Ayat 7, baca. hai anakku, berpeganglah pada perkataan dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Udah, ayat 18-nya, malah kita memuaskan belah hingga pagi hari ini, maka Apa. ini bukan menyuruh kamu mau Baca yang benar. puaskan birahimu. Udah Baca tahu. yang benar. Malu nih membaca. Iya, judulnya nasihat ini tentang Malu perzinahan. membaca. Malu Itu. saya baca. Muslim yang baca. Malu dia membaca. Baca Blender yang gede suaranya. Baca. Blender yang baca yang gede suaranya. Baca. Marilah kita memuaskan birahi Mute. hingga Kalau mau pagi baca, hari di-mute. dan bersama-sama menikmati asmara karena Saya suamiku mau baca sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong Ini uang judulnya dibawanya nasihat tentang hingga perzinahan. menjelang bulan purnama. Hikmat kan? Dah, silakan. Kembali ke 17 dulu. Tadi kan mana ajakan untuk bermaksiat di Bible. Ini kata marilah ini, teman-teman semua yang pakai akal. Ini kata marilah ini ngajak atau ngusir? Ngajak abang. Marilah. Saya ulang kembali yang ada di TikTok, yang ada di mana pun Anda menonton. Kata marilah itu adalah A. mengajak, B. mengusir. Silakan dijawab A atau B. Mengajak. Mengajak. Marilah au. Oke, lanjut. Mengajak untuk apa anak-anak? A. Memuaskan birahi. Tadi dulu. Mengajak apa anak-anak? A. Lihat Birahi. monolog, A. Birahi. monolog. B. Menyanyi. Ini tahu nggak? Diam dulu kau. Judulnya apa? Diam dulu kau. Mengajak apa anak-anak? A. Ini Birahi. nasihat B. loh. Menyanyi. Jadi apapun kalian bilang ini nggak ada. Malu dia Nasihat baca. segala macam. Ini Malu dia. nasihat, jangan berzina. Malu Makanya dia, baca malu dulu dia. judulnya, jangan cuma ayat-ayat. Malu dia, disuruh baca nggak mau. Ngapain Disuruh malu? baca Dari nggak tadi saya mau baca, kamu yang mau ngocos terus. Ya silakan Gimana baca. gitu diskusi? Ya silakan baca lagi, silakan. Iya, saya baca dulu. Tapi ya lihat ya, judulnya di sini nasihat tentang perzinahan. Jadi ini artinya isinya semuanya. Baca. Oh jadi kamu yang ini, makanya saya terangkan dulu jelaskan Baca dulu judulnya. baru nerangin. Ya makanya kenapa kamu tadi ribut kalian berdua? Ya baca silakan. Baca. Ini bukan menyatakan Baca. maksiat. Ini Baca. nasihat tentang perzinahan. Biar kamu tahu, ayat 18 memang ada ditulis, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Itu artinya jangan sampai seperti itu. Ya Jelas marilah ya? itu loh. Itu Marilah itu artinya apa? Ya makanya nasihat tentang perzinahan itu kan cuma satu Diam ayat. dulu. Mau saya baca semua. Sebentar, marilah itu mengajak adalah dan menasihati. Berbagai-bagai nasihat. Marilah, kata marilah di situ mengajak atau menasihati. Judulnya yang kamu harus tahu. Udah, nggak bisa diskusi. Dulu kamu Nggak bisa kau diskusi. Data lawanmu. Data lawanmu. Nggak bisa kau diskusi, bro. Marilah itu, teman-teman, saya ulang ya. Marilah itu artinya adalah A. mengajak, B. menasihati. Jawab teman-teman. A. mengajak, B. menasihati. Di YouTube juga jawab dulu. A. mengajak, B. menasihati. Oke, 100% menjawab mengajak. Yang kedua, mengajak untuk apa? A. birahi, B. menyanyi. Mengajak birahi, A. birahi, B. menyanyi. Jawab. Mengajak birahi dong abang. Oke. Yang ketiga, A. sampai pagi, B. sore tahun.
Sampai pagi deh sortain. Sampai pagi. Sampai Oke, pagi lah. terima kasih. Selanjutnya, karena suami tidak di rumah, suami tidak di rumah, B, suami di rumah. Enggak di rumah. Suami tidak di rumah. Oke, terima Perselingkuhan. kasih. Pintar lu bahasa Indonesia semua ya. Makasih. Pintar. Ini Kristen ini kalau disuruh baca mandek dia. Adapun kalau dibaca terpaksa dia diam, dipelankan kata Marila, birahinya dipelankan. Baru di situ dia menjelaskan itu kan nasihat. Mana ada nasihat kalau ada kata Marila? Marila itu mengajak. Buka KBBI coba apa arti Marila? Mengajak. Mengajak untuk apa? Mengajak untuk apa? Kang, mengajak untuk apa, Kang? Mengajak untuk bersendal Memuaskan birahi. Ini parah nih. Mengajak untuk memuaskan birahi. Tenang. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Ini ada Bang Kong. Oh Bang Kong sih. Bang King. Jadi sebenarnya Bentar KPK bentar lu baru naik lo, baru naik. Diam dulu. Boleh, Bang King. boleh. Ya, Bang Kong. Oke. Gimana Bang Kong kabarnya Bang Kong malam ini? Gimana kabar Bang Kong malam ini? Sehat. Ya, silakan kalau mau diskusi. Bang Kong Budug. Jadi gini. Aku tadi dengar percakapan itu, diskusinya. Dan kali aku kasihan sebenarnya sama teman-teman Muslim. Udah lah Jadi gini, kau, nggak usah curhat di sini lah kau. Ini Muslim tempat ini diskusi bukan tempat curhat. Gimana sih kau? Yang perlu tuh kasihan, tuh Anda nggak pernah nambah tetap aja 6%, itu yang kasihan. Kami mayoritas kok kasihan. Lu yang kasihan nggak nambah. Cerdas sekali ya, jangan bermodalkan Kalau Anda cerdas, kenapa nggak nambah-nambah? Kita pakai otak aja gitu, kecerdasan aja kita pakai. Coba pakai otak. Malu lah. Coba pakai Masa otak kalian ya. framing seperti Coba itu? pakai otak jawab pertanyaan. Maknanya dengan barat dulu lah. Cari Coba yang kau lain dulu. diam dulu. Jangan Coba itu kau pakai otak jawab ini. Apa arti kata Marila? A. Mengajak. B. Menasihati. Pakai otak menjawab, silakan. Nasihati. Itu katanya mau pakai otak. Apa arti kata Marila? Baca buku cerita itu waktu SD, nggak pernah aku juara waktu SD kurasa ya. Saya ulang kembali. Apa arti kata Marila? Udahlah kau nggak bisa diskusi kau. Mending minum tua sana di lapo lah kau. Udah minum tua lah di lapo sana kau. Nggak bisa diskusi kau ini. Kalau diskusi, ayolah kita diskusi bro. Aduh, ini lagi si A nih. Gimana nih si A? Mau belajar lagi Islam? Mau masuk Islam? Hah? Kita pula yang dibelain kasihan. Oh, headsetnya jelek kau A. Noise. Headsetnya jelek dia. Dia cuma bisa ini doang bertanya. Buset, kresek-kresek. Ya, dibenerin dulu A. Ayo Bang Kong, baca itu. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi bro. Ayo Bang Kong, baca. Iya Bang Gorila, udah dibaca. Bacalah kau baik-baik. Kayak mana itu ayat? Artinya itu peringatan kepada orang janda. Itu mengajak marilah. Kalau ada kata itu marilah itu mengajak bro. Iya, mengajak. Ya, mengajak untuk apa? Aw. Untuk berzina. Itu mengajak Natali, birahi kamu loh, bro. jangan ribut dulu. Udah ganti namanya, tidak Natali lagi.
Nama saya tetap di KTP Natalia Iriani, nama Islam Khadijah yang tidak bisa diajak untuk memuaskan birahi walaupun suami sedang tidak di rumah, tidak bisa. Lanjut. Nanti kalau kau udah punya bini, anak Medan. Di TikTok udah diganti. Anak Medan, kalau kau udah punya bini, nanti kalau kau keluar kota, bini lu beres undal itu sama Pandi itu. Iya, itu kan menurut kalian. Oh, menurut Bible, ini menurut Bible. Mana kau? Itu perkataan untuk siapa? Coba baca. Untuk Kalisteng. Iya, itu marilah kita membuat. Jadi umat Kalisteng itu harus melaksanakan Amsal. Iya, kita bahas baik-baik, kita baca pelan-pelan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asrama. Maklum udah malam dong. Asrama. Udah pindah tempatnya. Asrama Putri. Ingat waktu ngekos di asrama. Jangan dulu gue. Kebiasaan. Gini, kebiasaan lucu bangkit. Lucu juga. Allah kau. Emang bener kau punya nama aja bangkong buduk kau. Baca udah bener kau. Tunggu dia mau jelasin. Silakan Bang. Silakan abangku. Oke. Ini aku tanya, ini ceritanya untuk siapa dan kepada siapa? Tahu nggak? Apa itu? Ini maksudnya cerita ini, marilah ini maksudnya itu ceritanya untuk siapa dan kepada siapa, tahu nggak? Ya dijawab lah, saya nggak tahu. Oh, itu perkataan kepada seorang janda untuk janda. Seorang janda kepada seorang pemuda. Terus. Dengar dulu kisahnya bagus, kisah seorang janda. Silakan. Iya. Ini kan dari ayat 1 dibaca sampai selesai. Ini ya udah terusin kisah seorang janda. Ini menceritakan seorang janda kepada seorang pemuda. Terus. Jadi ini peringatannya untuk supaya tidak berbuat dosa, karena khususnya kan hawa nafsu yang tidak terkendalikan oleh si janda tadi. Itu artinya dari ayat 1 dulu kan biarin nggak lucu Kang. Janda itu kira-kira usianya berapa, Bro? Tidak disebut. Ini tulisannya ada suami, mumpung suami di luar kota kok janda ada suami. Bener-bener blokon lu. Ditulis itu janda. Ada suaminya janda. Karena suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Janda lagi, aku bener-bener blokon. Kok janda? Punya suami kok janda? Janda selalu di depan. Oh, ini perempuan jalang maksudnya. Bukan, ini perempuan bersuami, perempuan baik-baik, perempuan bersuami. Ini loh ada artinya, bentar. Perempuan bersuami di dalam asrama. Nih. Jiman, lu jangan ketawa, Man. Man, tahu sih lu, Man. Perempuan jalang, seorang perempuan jalang nih ya. Nih. Kok kelihatan buram? Mana perempuan jalangnya? Apa namanya? Ini perempuan jalang nih, perempuan jalang. Oh. Buat pesundal. Coba dibaca dulu. Ini baca aja nih ya. Oh, beda ini. Lu baca lah. Coba baca. Ini artinya Amsal 7 ayat 8. Saya bacain yang ada di layar. Berisi ajakan untuk memuaskan nafsu sampai pagi dan bersenang-senang dalam asrama. Asrama pas marah sih. Man, lu jangan ketawa. Man, lu ketawa, Man, dua kick ya, Man ya. Lu ketawa, lu dua kick. Awas lu ketawa lu, Man. Ini saya baca lagi, berisi ajakan siap. untuk memuaskan nafsu sampai pagi dan bersenang-senang dalam asrama. Asmara. Duh.
Ayat ini merupakan bagian dari percakapan seorang perempuan jalang yang sedang merayu seorang pemuda. Ia menawarkan kesenangan duniawi dan kenikmatan sesaat, namun di balik itu tersirat bahwa bahaya dan konsekuensi buruk. Tapi di data selanjutnya itu bukan perempuan jalang karena dia bersuami, bro. Gimana ceritanya? Silakan. Iya, perempuan jalang itu perempuan kesepian. Oh. Iya, suaminya lagi di luar kota kan. Iya, betul. Nah, Makanya saya jadi bilang. perempuan itu kesepian. Betul, setuju saya. Setuju. Lu pinter kadang-kadang. Man, lu jangan ketawa, man. Lu jangan ketawa, man. Nah ini A, gimana tentang lu ayat ini A? Buka mute-nya A. Man, lu jangan ketawa, man. A, buka mute-nya A. Enggak, dalam hati aku ketawa. Ya, ketawa dalam hati aja. A. Waduh, Perempuan berapa, Kak? Nulis tapi ya. perempuan noise dia. jalang yang Ya, bagus, kalau kesepian. diskusi bagus. Cuma noise dia. Bang King, itu perempuan jalang yang kesepian ya. Betul. Kesepian kenapa dia, Bang? Kenapa dia kesepian? Dibenerin dulu A, itunya A, apa namanya? Bisa jadi tinggalkan suaminya kerja di luar kota gitu. Berapa hari ditinggal suami langsung kesepian? Nggak ada disebutkan berapa harinya. Nanti pas pulang, ini pas pulang ya, suaminya pas pulang ke rumahnya nih, suaminya pasti kaget dengar bunyi kentutnya bininya. Kang, jangan framing, Kak. Gitu kan bunyinya, pasti itu. Enggak, pulang curiga dia. Kenapa? Pasti sekret. Karena sandal cowoknya ketinggalan. Itu. Jadi sandal Oh, siapa? sendal. Wih, sinetron ya. Sendal yang ketinggalan. Emang Untung lu bukan jangan sempaknya nambah-nambah, yang Man. Kau kan ketinggalan. masih- Man, kamu kan belum di bawah umur, Man. Nah, tadi Jangan udah bercampur, pengalaman Man. itu ya. Pengalaman apa? Kalau pengalaman tahu dia. amsal nggak ada dong. Ngapain? Islam tidak Nggak. bisa mengamsal, nggak bisa Pengalaman dong. tadi itu. Nggak bisa dong mengamalkan ini. Islam nggak boleh. Muslimah itu dijaga, nggak boleh kayak gini. Nggak boleh birahi kayak gini, kegatalan gini, suami nggak di rumah. Terus Itu mau tadi- ngapain gitu nggak boleh. Itu tadi Bang kamu King, tahu, coba dulu sekali lu, Bang King. Asmara atau asrama? asrama. Asrama. Asrama lagi. Aduh. Kadang lu ya. Pantas kau salah Tuhan. Ngucap aja kau salah. Ya, Nah ini udah bagus nih si A ini nih, jaringannya udah bagus. A. Bang King, apa arti birahi, Bang King? gimana? Apa arti birahi? Ya. Nafsu. Apa arti birahi, Bang King? Nafsu. Yang nafsu siapa, Bang King? Itu perempuan jalang tadi. Kenapa dia nafsu? Karena ada pemuda, seorang pemuda. Ada pemuda ganteng lewat gitu. Berondong. Lu juga dijawab jadi. Ya udahlah, kasihan. Makin kesini makin blow on lu, makanya jangan salah nyembah Tuhan lu. Gua ajak sama si Gary, gua ajak Sadat, gak mau aja lu. Nggak mau karena tali itu. Udah belegung sih ya, sama hirup sih ya. Apa urusannya sama? Polos sekali di Bang King ini. Lanjut sama Bang A dulu lah, lanjut Bang A itu. Bang A. Ya, Bang A. Bininya udah tidur itu? Ya udahlah, Udah, oke. Berarti lu bebas diskusi ya. bebas. Ini kata Bible, kata Amsal, marilah kita memuaskan birahi Dibaca sampai dulu pagi. semua. Dibaca dulu dimulai dari ayat 1 sampai ayat 27-nya. Ya udah lu baca dari 1 sampai 27. Pusing gua baca Di semua. 24 perintah itu, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu,
dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Kalau mau ngambil ayat-ayat itu jangan dibilah satu-satu, baca dulu dari atas dia, mulai ayat 1-nya sampai ayat 27. Ini kalau dibaca dari ayat 1 sampai 27 suka pengen langsung ke kamar mandi, nggak kuat, nggak tahan. Enggak, makanya kalau tak dipakai, lebih tak dipakai. Baca dulu. Ini baru nyampe ayat 17-nya atau 18-nya pasti langsung kamar mandi, berserak di kamar mandi. Enggak, jangan pakai pemikiranmu, enggak bakal gitu. Kok pemikiranku? Ya udah, masa pemikiran tetangga gua yang baca, tetangga yang mikir. Lu di mana gua yang baca, tetangga yang mikir. Ayat 1 sampai 27 baca dulu artinya biar tahu arti dari ayat-ayat. Kalau begitu, izin nggak? Kan sudah membacanya nih ya. Udah membaca semua. Udah. Udah, kalau begitu terangkan kalau udah baca. Silakan. Di sini posisi dia itu, ya kan, seorang perempuan dan laki-laki. Si laki-laki ini kan, ini ibaratnya ini perintah dari Tuhan, kan udah diterangkan di ayat 24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Nomor 18 itu ada kata mari. Jangan ayat itu jangan dibilah hanya satu-satu. Karena kalian ada di situ berakhir, kalian ambil cuman itu doang. Baca dulu dari ayat 1 sampai selesai. Kan Anda udah baca, makanya saya menanya kan. Oke. Pakailah bacaanmu menjawab. Kata marilah itu mengajak atau menasihati? Dibaca dulu dari apanya. Samanya itu kayak apa? Kalau diikuti dari bahasa kalian itu ambil ngutip ayat-ayat satu ayat itu nggak ada arti. Makanya dibaca mulai dari ayat pertamanya sampai selesai. Makna ayat itu menuju kemana? Bisa nggak saya minta tolong baca 18 sampai 19 minta tolong sampai selesai. Jangan cuma sampai ayat sekian sampai sekian. Kan sudah baca, boleh dong saya tanya. Kan sudah baca. Boleh dong saya tanya, boleh? Oke. Apa arti kata marilah? Silakan. Itu jangan, nggak usah kata bahasa itu jangan dibilah-bilah. Arti ayat-ayat itu apa, tujuan ayat itu? Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Apa arti memuaskan birahi? Silakan. Kalau bagi kami itu bukan kata-kata yang perlu. Arti dari ayat-ayat itu apa? Ya ini kata-katanya ini diartikan, apa arti memuaskan birahi? Satu ayat. Kalian mempercalakan masalah satu ayat dan kata-katanya dan arti bahasa marilah cuman itu aja. Nah, ini selanjutnya asmara itu tuh arti dari ayat itu mulai dari 1 sampai selesai 27 ayat dia dibaca. Panjangkan ceritamu. Iya. Apa arti memuaskan birahi? Intinya dibaca dulu ayat itu mulai dari 1 sampai 27 biar paham apa itu. Ya Anda kan udah baca, makanya saya tanya kenapa nggak jawab, Tuhan di ayat 24 udah memerintahkan, oleh sebab itu hai anak-anakku. Kalau gitu saya rubah lagi pertanyaan paling gampang, dengarkanlah aku. Saya ganti pertanyaan yang paling mudah. Siapakah yang birahi di sini? Istri dan suami. Arti dari ayat itu harus kita pahami, jangan dibilah-bilah ayat satu per ayat satu nggak ada yang dijawab, katanya udah baca tapi nggak jawab. Dari satu tujuan ayat itu kemana? Malu kalau bahas Amsal, mereka malu. Saya ulang lagi ya, siapakah dengerin dulu terakhir ini terakhir dengerin siapakah di sini yang birahi? Istri dan suami. Masalahnya kalau kamu yang birahi masalahnya, terima kasih. Ya udah dijawab aja birahi masalahnya. Makasih, lanjut. Di ayat 24 sampai 25 udah diperintahkan Tuhan itu di situ. Oleh sebab itu hai anak-anak. Ya udah, bentar Bang dari tadi sebenarnya ya di sini juga masih membelokkan ke jalan-jalan perempuan itu. Bang Biar pintar. Iya diem dulu Bang, jangan kejang dong, jangan birahi dulu kenapa? Jangan birahi dulu kenapa? Ngomongnya gantian, jangan birahi dulu. Ini dari tadi sebenarnya di sini kita cuma bacain loh.
bacain, Iya, dibaca terus dulu di ditanya, ayat ini satunya. marilah itu artinya apa, memuaskan birahi artinya apa, siapa yang birahi, kan itu kita nggak Bagi kami nanya bukan kok ini maksudnya apa, artinya apa, kenapa ini ditulis, enggak, kita nggak nanya itu urusan kalian gitu. Itu supaya kami Ya udah, gua bacain ya. biar kami ikut Diam dulu, diam dulu, gua mau bacain. Woi, Diam dulu, jangan birahi, diam dulu, mau dibacain nih. Diam dulu ya sebentar. Hei anakku, berpeganglah pada perkataanku dan sampaikanlah perkataanku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku. Gak ada di situ berpegang. Gak usah. Loh, ini berpegang. Gimana sih? Ada. Berpeganglah pada perintahku dan engkaulah akan hidup. Simpan ajaranku seperti biji. Seperti biji. Ada aja. Ya ini kau bacain, gimana sih lu? Sebab itu, aku yang punya Alkitab loh. Loh, aku juga punya loh. Aku yang tahu Alkitab. Aku juga tahu loh. Ayat 24. Ayat 24. Kan dari ayat 1 katanya sampai 27. Gimana sih? Kan ini dibacain dari ayat 1 sampai 27. Oke. Makanya lu diam, congornya diam dulu lagi dibacain. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang terhadap perempuan asing yang licin. Oh, perempuan asing licin, ternyata nggak keset jadi. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat di sisi-sisiku ada jendela di rumahku, kulihat di antara yang tidak berpengalaman. Oh, berarti berondong, belum pengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda seorang taruna yang berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Ini bakal ke rumah ini. Ayatmu aja salah. Ayat salah. Amsal 7 mulai dari 1. Ini Amsal 7 dari 1 loh. Ini Tuhan kalian menyuruh anak-anak muda masuk ke rumah bordil ini untuk menyewa yang licin-licin gitu ya. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet. Oh, cerewet, suka ngebacot perempuannya ya. Cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumahnya. Sebentar ia di jalan, sebentar ia di lapangan. Oh, lapangan kasur. Dekat setiap tikungan ia menghadang, lalu dipeganglah orang taruna itu dan diciuminya. Ih, jalang perempuan ini. Dengan muka tanpa malu berkatalah kepadanya, aku harus persembahkan korban keselamatan, dan hari ini ku bayar jakarku ini. Bentar, ini mempersembahkan korban keselamatan, kayak gimana caranya? Waduh, bahaya ini. Korban keselamatan, waduh, gimana caranya? Ini kacau ini kita. Benar ini kacau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Aduh, ini mulai panik nih, mulai panik. Kain lenan beraneka warni kok beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai ujukan, dengan kelicikan bibirnya dan menggodanya. Kelicinan. Ia menggoda. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Oh, berarti kayak kebo yang cocok hidung, nurut aja ya sama perempuan sundal gitu ya. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus. Saya ini parah ini. Seperti burung. Kok ada burungnya? Ini ada burungnya juga ini. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Burungnya kena perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku.
perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Jadi jangan bersundal guys, jangan tergoda ya. Udah Bu. Poinnya Pak orang Kristen, poinnya kami tidak pernah mau menyimpulkan isi Bible kalian, cuman tertulis kata-kata birahi, kata-kata memuaskan, itu loh. Dari awal. Bisa nggak? Itu loh, kami nggak mau tahu isi apa. Bisa nggak baca dari awal? Ini barusan dari awal. Biar aku yang baca. Aduh, lu baca lu. Nah, lu baca sambil ayat 1 megangin ya. bini lu ya. Ayat 1 sampai 27 ya. Beda nggak sama yang kalian baca sama yang aku baca? Oke? Kau pantas nggak menurutmu tuh kata-kata kayak gitu? Pantas nggak? Itu dulu poinnya. Enggak, Masuk kau baca. Pantas enggak? Sekarang aku tanya sama kau, apakah tidak ada perkataan Tuhan yang lebih baik daripada itu? Sedangkan Tuhan mengabarkan, sedangkan Tuhan mengajarkan kebaikan, sedangkan Tuhan mengajarkan perkataan-perkataan baik. Ini poinnya ke situ. Menurutmu perkataan itu baik tidak? Itu bukan perkataan Tuhan. Aku nggak bicara. Aku tidak kami di sini tidak membutuhkan sebuah daripada kalimat ayat tidak perlu. Hanya saja kata per kata ini. Kami nggak mau tahu itu tentang apa, mau perumpamaan, mau alegoris, mau sempak, mau koyak, nggak peduli. Tetapi sebuah kata yang kayak gitu pantas nggak? Itu loh. Kata-kata. Aku nggak butuh. Kami nggak membutuhkan isi manfaat ayat itu. Nggak butuh. Kami nggak butuh. Nggak butuh bos. Nggak butuh. Sekali lagi, kami tidak membutuhkan apa maksud dari ayat tersebut. Paham ya? Yang kami bahas di sini adalah sebuah kata yang menurutmu pantas nggak? Kata-kata seperti itu di dalam kitab suci. Paham sekali lagi? Itu ya. Yang jelas Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Tuhan itu menyampaikan perkataan-perkataan baik. Tetapi menurut kau baik nggak kata-kata itu? Baik nggak? Sebuah kata, bukan kalimat, sebuah kata. Baik tidak? Mengatakan seperti itu di situ. Aku tanya samamu, baik tidak sebuah kata seperti itu di dalam kitab suci? Dipahami, dibaca dulu ayat. Aku udah dibilang, kami nggak perlu dari maksud ayat itu, nggak perlu, nggak butuh. Mau itu tentang apa nggak urusan, kami nggak mau menyimpulkan. Coba di sini kami nggak menyimpulkan. Dari atas dulu Blender, baca dari atas. Paham nggak? Kami nggak mau menyimpulkan. Paham. Itu pengajaran. Kami nggak menyimpulkan di sini, hanya sebuah kata. Itu pengajaran. Astaga, kami nggak butuh kalimat kata. Kok pinter kali orang ini. Aku baca mulai dari awal. Astaga. Ya, kenapa kalian itu baca kitabnya orang? Kami baca dari atas. Membaca sebuah kata marilah memuaskan itu. Ya udah, baik kesini saya buka. Baik tidak menurut kau? Coba gedein saya. Yang kami paham, dengar ya. Paham nggak kau makin paham? Ini bukan mengajarkan jangan bodoh kali kalian Kristen. Sudah tahu ya kami kalian itu bodoh. Tapi jangan kalian pertontonkan kebodohan itu di depan penonton ini. Makin jelas kebodohan kalian. Apa yang ditanya nyambung lah bos. Nyambung lah kalau berdiskusi. Jangan kayak orang tolong. Nyambung kalau diskusi. Pelan-pelan coba kalau diam aku bicara biar kalian paham apa yang aku inginkan. Kalian diam dulu. Coba gedein saya. Magen, sebentar Magen. Aku nggak butuh itu Magen. Nggak perlu menyimpulkan Magen. Bukan Magen. Maksudnya. Kau paham nggak Magen? Tolong biar kalian ini. Paham nggak? Nggak ngerti. Sekarang aku gitu tanya Magen, pantaskah yang disebut kitab suci ada sebuah kata-kata seperti itu? Itu loh. Lo di Al-Mu'minun ayat 5. Itulah mana Al-Quran kami kau tunjukkan Al-Quran kami tunjukkan. Di Al-Mu'minun. Tunjukkan di dalam kitab suci kami ada nggak kata-kata seperti ini? Silakan tunjukkan Magen. Istri boleh menggauli babunya. Tunjukkan mana Magen. Mana tukang fitnah, penipu, maling mana? Gedein saya. Mana? Dari tadi menipu aja kalian memfitnah aja. Mana tunjukkan Magen? Oke, gedein saya. Ya. Oke, tunjukkan. Oke ya. Di Al-Quran ya, ada kata-kata kayak gini ya. Iya. Tunjukkan. Oke, gedein dong. Kau tuh memfitnah aja kau. Enggak di surat mana? Kau sebutkan surat apa? Iya, makanya gedein. Oke, nih Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Di sini dikatakan begini. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Jadi kemaluannya istri. Jangan kau menyimpulkan. Slow. Jangan kau menyimpulkan. Kau bertanya. Ini kami berhak menjawab. Kemaluan di sini siapa? Jangan binatang.
Magen, kau jangan menyimpulkan. Kami tadi tidak ada menyimpulkan kitab kau. Ayo, kami coba, tadi tidak ada kau menyimpulkan coba kitab kau, hanya membaca bunyi nama. Bodoh. Ini peluang lu. Maling pencuri. Kau jangan menyimpulkan. Kami tidak ada menyimpulkan isi kitabmu. Kami hanya membaca. Yang berhak menjawab kami, bukan kau menyimpulkan. Bodoh kau. Udah tukang fitnah kau. Biarkan itu Bang Dio menjelaskan tentang itu. Kalau mau kau tanya tentang itu, siapa Bang Dio? Enggak, kau yang berhak untuk menjawab. Dalil memang tukang fitnah kalian. Iya, itu bukan ayat itu bukan ajaran persundalan yang menjaga kemaluan, kecuali kalau disebut di situ kemem, oke lah. Itu kan kemaluan, itu bahasa halus. Orang-orang yang menjaga furujihim, kemaluan mereka, itu bahasa halus. Bukan zakar kuda, bukan menjamah-jamah payudara, bukan. Iya. Tapi dengan bahasa yang Kristen halus. anjing sama gua, Kristen anjing, pemakan Udah babi lah, sama jangan gua. lah, Ayo, coba jelaskan pemakan dulu. babi, Apa itu Kristen maksudnya? anjing, laknat Kristen anjing Turunin sama aja, gua lu. turunin aja. Ya, kalau mau fair, kita bacakan ayatnya, kemudian baca terjemahannya. Nanti kita jelaskan apa makna al-farju di situ. Kecuali kalau dijelaskan di situ dengan bahasa-bahasa yang vulgar, mungkin kalian bisa ambil remis di situ. Enggak ada remisnya. Berbeda dengan kitab kalian, jauh sekali bedanya. Makanya teman-teman, di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun kata yang jorok, nggak ada. Yang mengerti bahasa Arab dia akan tahu, dia mengerti itu. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang kata atau diksi yang digunakan oleh Allah itu menunjukkan makna yang jorok atau kotor, nggak ada. Coba silakan. Saya rasa kemaluan itu bahasa yang paling halus ya. Paling Iya, halus itu. halus itu. Al-farju furuj itu berlaku bagi untuk laki-laki dan perempuan. Nggak disebutkan zakar, nggak ada. Di situ Siapa coba Kristen yang originalnya siapa? Parjaha ya. Iya teh, Parjaha ya. Parjaha. Ala furujihim, yang menjaga kemaluan mereka itu bahasa halus. Nggak disebutkan zakar, nggak. Makanya ketika penjelasan tentang ibunya Nabi Isa alaihissalam, ahsanat farjaha, yang menjaga kesucian dirinya. Sebagian mereka menerjemahkan yang menjaga kemaluannya. Nggak disebutkan nama kemaluan itu, nggak. Karena memang kata al-farju itu bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Itu bahasa halus, bahasa tingginya Al-Quran Umumnya. begitu. Cuman masalahnya kawan-kawan Kristen kita ini kan cuman berpatokan pada terjemahan. Berhubungan suami istri aja kan Dio. Berhubungan suami istri itu menghampiri atau bercocok tanam ya. Iya. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Maidah, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Lamasa. Kata lamasa artinya menyentuh. Nah, menyentuh di situ maksudnya apa? Maksudnya jima, melakukan hubungan suami istri, tapi dipakai ya bahasa yang sangat-sangat sopan, sangat-sangat indah. Nggak dipakai kata-kata jorok, zakar kuda, maaf ya teman-teman, biji peler, ya, apalagi dada keperawanannya, susunya dijamah. Apa itu? Masa iya Tuhan sebirahi itu sampai menyebutkan kata-kata yang tidak perlu difilter lagi begitu loh? Apakah itu kesalahan orang yang menerjemahkan atau gimana? Wallahu alam. Yang jelas itu ada tertulis di terjemahan Bible. Kalau di Al-Quran enggak ada yang kata-kata seperti itu. Bahkan kalau ada orang yang menerjemahkan dengan terjemahan seenak jidatnya, itu bisa kita koreksi. Siapapun dia, apapun titelnya. Coba ada nggak teman-teman Kristen yang mampu tunjukkan kepada kami di sini satu kata jorok dalam Al-Quran? Ada nggak? Nggak akan didapatnya. Nggak ada, betul sekali. Nggak akan dapat. Itulah indahnya Islam. Itulah indahnya Al-Quran. Makanya dahulu
orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran ditantang sejak 1400 tahun yang lalu sampai detik ini. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap hamba kami ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, kalian ragu terhadap hamba kami yang kami turunkan kepadanya Al-Quran ini, fa'tu bi suratin min mithlih. Coba kalian datangkan satu surat yang semisal, yang sama seperti ayat-ayat yang dibacakan oleh hamba kami ini. Sejak 1400 tahun yang lalu, teman-teman, sampai detik ini nggak ada satupun yang bisa menyaingi. Makanya kenapa dahulu orang-orang musyrik itu mengatakan Nabi Muhammad ini kahin, dukun, dikatakan apa? Tukang sihir. Mereka nuduh Nabi Muhammad SAW. Dia ini mencontek, mengambil kitab-kitab terdahulu. Makanya disebut Nabi Muhammad, Allah berikan gelar yang mulia khusus bagi dia. Allah menyebutkan An-Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau seandainya Nabi Muhammad bisa menulis, bisa membaca, tertuduhlah beliau mengambil atau mencontek kitab-kitab terdahulu. Tapi ketika Allah sebutkan beliau adalah An-Nabiyul Ummi, itu khusus kemuliaan bagi beliau, bahwa beliau memang tidak pernah mencontek. Itu murni firman Allah. Dan sebaliknya, kalau buta huruf ini disematkan kepada orang lain selain beliau, langsung jadi aib. Coba. Itulah keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Keren. Teman-teman Kristen nggak mengerti itu karena nggak ngerti bahasa Arab. Lanjut, karena aku. Jadi Al-Quran itu kan apa? Sastra Arab yang paling tertinggi ya, gitu ya. Bahasa Arab yang tinggi nilainya gitu ya, Bandio. Iya betul. Nggak ada satupun manusia yang mampu menyaingi sastranya Al-Quran. Nggak ada. Bahkan para penyair, ya, tukang-tukang syair terhebat di zaman jahiliyah dikumpulkan, tidak ada satupun di antara mereka. Mereka bilang apa? Ini bukan ucapan manusia. Gak bisa mereka saingi. Gak bisa. Ada yang pernah coba menyainginya di zaman beberapa abad sebelumnya, itu kan dia kenal, antum semua kan kenal Anisoro, membuat semisal Al-Quran yaitu Al-Furqan gitu ya. Tapi nggak laku dia. Anisoro itu berakhir dengan tragis juga, dia nggak laku bukunya. Betul. Itu kan benar nggak, Kang Dio? Coba Kang Dio, mereka tidak mampu. Bayangin ya Kang Dio, kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa baca, bisa tulis, pasti kafir-kafir laknatullah ini akan menuduh, wah, betul, Nabi Muhammad mencontek. Muhammad mencontek. Makanya diturunkan langsung skakmat langsung. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf. Nah, Kristen-Kristen yang datang belakangan, wah itu Nabi kalian buta huruf. Nabi kayak si Magen tadi, dia pernah ngolong-ngolong aku. Pengikut Nabi buta huruf. Ya, kenapa? Bangga aku, Nabiku buta huruf. Buta huruf dalam arti apa? Buta huruf tidak bisa membaca dan menulis di waktu itu. Tapi Nabi Muhammad SAW mampu mendatangkan perkataan Tuhan pencipta alam semesta disampaikan kepada umatnya. Gak usah kau jauh-jauh lawan nabiku, kau lawan aku aja coba. Baca Al-Quran. Oh, gak bisa Magen, langsung kabur dia. Langsung muntabir dia. Buta huruf aja, tidak baca, tidak bisa tulis, masih tetap dipitnah mencontek kitab-kitab sebelumnya. Masih dipitnah. Betul. Gila nggak apalagi kalau bisa. Apalagi kalau bisa baca. Iya. Tapi jangan sampai buta huruf mengatakan Anda stupid. Siapa yang konsep Piagam Madinah, Kan Dio? Iya, Nabi Muhammad SAW. Isinya bagaimana? Memang konsepnya mencontek kan. Para nabi pun juga gitu. Nabi Musa mencontek daripada Zabur. Kan paralel dia tuh. Kan paralel. Nggak, intinya itulah semua. Kalau tuduhan mereka buta huruf itu stupid, enggak juga. Nabi Muhammad piawai berdagang. Nabi Muhammad SAW konsep Piagam Madinah. Betul. Baca coba isinya seperti apa. Betul. Apa buktinya, Kanda? Apa buktinya? Buktinya seorang janda kaya raya bernama Khadijah.
Khadijah radhiyallahu anha itu nggak ada satupun orang-orang musyrik yang membangkang, yang membantah bahwa beliau adalah seorang janda yang kaya raya. Kalian tahu kepada siapa beliau titipkan hartanya? Hanya kepada seorang pemuda. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Abdullah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW, yang pada akhirnya beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Keren nggak? Keren, bos. Betul. Harta itu tidak dimiliki Nabi kita, tapi dipakai untuk apa? Berdakwah. Ya, buta huruf, tapi dianggap pernah menjadi pemimpin. Kalau sekarang presiden, Yesus, ketua RT aja nggak pernah. Ketua RT, Tuhan, nggak jauh. Nabi Muhammad kayak itu. Michael H. Hart itu dia tulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 siapa? Nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Nomor 3 siapa? Nomor 3 Yesus. Ganti nomor 2. Padahal dia Kristen. Nomor 3 Yesus kan? Iya. Betul. Coba. Karena banyak alasan dia. Satu, Nabi Muhammad itu menguasai politik, ekonomi, perdagangan, diplomatik, dan perdamaian. Kita lihat aja gini loh, izin. Kita lihat aja outputnya sekarang ya. Indonesia merdeka itu dari mana para muslimin ini belajar? Dari ajaran siapa? Ya, Al-Quran. Oke. Al-Quran. Yang kedua, dasar negara kita Pancasila itu diambil dari mana? Al-Quran. Oke. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga, siapa yang memberi rahmat? Allah. Jadi Indonesia ini diberkati oleh siapa? Yesus. Allah. Diberkati, dirahmati oleh siapa? Tinang. Artinya Indonesia ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah dirahmati oleh Yesus. Setuju? Setuju. Itu data dan fakta, nggak bisa dibohongi itu. Begitu. Tapi kalau Bible, pernah sekali ada datang naik ke Komal, emak-emak ini fakta fakta ya. Emak-emak datang, Bang Blender, kitabnya umat Kristen itu katanya banyak bicara-bicara lobang ya Bang, katanya. Maksudnya gimana aku bilang? Jadi ada Amsal 7 itu kan, wanita jalang memiliki lobang yang dalam, benar nggak? Sumur yang dalam. Kan itu kan? Ada ya? Amsal berapa? Amsal 20. Wanita yang jalang. Jadi pernah cerita, ini kan teman sekantor, oke, di kerjaan, satu Kristen, satu Islam. Dah, mereka ini sama-sama nih satu kantor. Jadi sama-sama dari muda dulu kecil sama-sama bergaul. Jadi yang Kristen ini ngomong dia sama kawan ini, Bray, apa Bray? Dulu kita, kalau kita menilai cewek-cewek itu kan, cewek itu, oh cewek itu pemain, pelebaran bukan kedalaman, pelebaran, lebar. Nah ternyata itu hanya salah. Ternyata itu salah katanya. Bukan pelebaran tapi kedalaman. Kata yang Islam ini, dari mana kau tahu cerita? Iya, kalau dulu kan kita masalah pelebaran kan, wah cewek itu pemain udah lebar tuh kan, begitu. Rupanya enggak katanya. Maksudnya kedalaman rupanya ditunjukkanlah di dalam Bible-nya itu. Ini ada di kitab kami. Datang yang Islam ini awam, dia nggak pernah bahas, namanya dianggap kitab suci kan, umat Kristen kan, dianggap umat kitab suci. Percayalah dia. Iya juga ya. Ini kitab sucimu ya, kok bisa tahu? Akhirnya dengan itu 1 jam sekali ditelepon istrinya. Kamu di mana, Ma? Kamu di mana? Kamu di mana? Iya, di rumah Pak sama anak-anak. Di mana? Ada apa ini? Tiap jam yang Islam ini nelpon, tiap jam nelpon. Loh, karena begini, dia menganggap punya istri yang dalam. Kan pemikiran dia aneh. Punya istri yang dalam. Kenapa, Pak? Kenapa? Udah sampai pulang jam 5 nggak pernahnya ya kan? 1 jam sekali. Ada apa kamu nih Pak? Ada apa katanya? Ada apa? Nggak ada angin. Loh, kamu gini, ditatar istrinya. Dulu pacarmu siapa aja? Dulu mantanmu siapa aja? Dulu gini. Kau ya bingung lah istrinya. Ada apa ini? Kok nggak ada apa-apa kok bisa kan? Jujur kamu. Disitulah begaduh orang itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Udah begaduh. Akhirnya apa? Akhirnya itulah dia datang. Diceritakan mana suamimu, panggil. Dijelaskan lah. Jadi begini Bang, begini Kak, itu memang ada di isi kitab.
Kujelaskanlah, kitab mereka ini bukan datangnya dari Tuhan. Iya, terus kata istrinya, jangan salahkan kitabnya, salahkan punyamu yang pendek, bilang. Makanya ini parah. Jadi begaduh dibilang gitu. Nah, ini betul bang, betul loh. Betul ini bang, fakta bang. Jadi aku bilang itu kitab mereka, makanya bang, aku bilang sama suaminya, bang pelajarin. Abang pentingnya di sini ada di komal-komal ini, abang pelajari tentang isi kitab itu, aku bilang. Jangan sampai terjadi kegaduh, bukan kak? Aku bilang itu memang benar. Karena abang ini merasa karena ini kitab suci benar perkataan Tuhan, tetapi enggak, aku bilang. Jelaskanlah tentang kitabnya, udah kak. Sekarang nggak ada rasa kecemburuan, rasa ini karena itu. Jadi udahlah kak, aja begaduh malu, aku bilang. Memang benar loh. Fakta. Jadi itulah terakhir damaikan. Nah inilah makanya pentingnya kita teman-teman pengetahuan ya, terus Islam semuanya penting loh. Coba itu aja bisa merusak rumah tangga. Sempat bagi yang nggak tahu loh. Oke. Iya. Sekarang saya sebentar, aku mau izin interaktif nih kepada netizen di sini sama yang di YouTube ya, sama Kristen juga di sini boleh menjawab kok, pendek-pendek aja. Pertanyaan pertama nih, ini untuk edukasi buat kita semua. Pertama nih, interaktif ya, netizen boleh menjawab dimanapun Anda mendengarkan. Yang memfilter ajaran maksiat masuk ke tanah air kita tercinta ini, agama apa? Jawab. Yang memfilter ajaran maksiat masuk ke tanah air kita tercinta, agama apa? Islam. Agama Islam. Kristen. Kristen bukan. King siapa King? King Kristen boleh jawab. Kristen. Bang, apa nanti kita buktikan ya. Kristen, baik. Yang mengusir penjajah Belanda Indonesia merdeka ini mayoritas Islam atau mayoritas Kristen? Silakan dijawab. Islam. Dua-duanya, ada Kristen ada Islam. Mana ada? Mayoritas saya maksud saya, mayoritas. Oh, mayoritasnya Islam. Oke, makasih jujur. Kedua, kata-kata apa satu kata? Ya, satu kata atau dua kata yang dipakai, yang diucapkan para pejuang mengusir penjajah, dua kata. Allahu Akbar atau Haleluya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. King, Allahu Akbar. King. Puji Tuhan. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita seleksi, nggak apa-apa. Ngarang aja lo. Nggak apa-apa. Agama mana yang memfilter minuman keras di tanah air tercinta? Agama mana? Islam. Kristen, nggak apa-apa. Dia jawab Kristen. Nanti kita luruskan gitu ya. Nanti terakhir nih, agama mana yang menjunjung tinggi toleransi? Islam. Jelas Kristen lah. Oke, baik, kita ambil satu-satu dulu. Pertama tadi, menurut Anda King, yang memfilter ajaran maksiat adalah Kristen. Coba tunjukkan datanya di mana? Silakan. Bentar. Di mana ajarannya? Bentar. Kan siapkan data Al-Quran melarang maksiat. Kandio. Iya. Kandio dulu deh yang jawab deh. Apa? Hah? La takrabu zina. Jelas itu kita. Iya. Bahkan lebih umum dari itu yang dijadikan panduan dalam di negeri kita. Iya. Ya kan? Allah berfirman menjelaskan kepada nabinya, "Qul, katakan wahai Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan bagiku segala bentuk perbuatan keji, segala bentuk perbuatan maksiat yang nampak maupun yang tersembunyi. Masya Allah. Ada nggak ayat begitu di Bible? Nggak ada. Coba di Bible gimana nih? Data-data di Bible itu. Silakan. Keluaran 20 ayat 14. Keluaran itu ya kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen itu. Dikasih ayatnya membantah. Nggak apa-apa, baca aja. Jangan engkau berzina. Oke. Di perjanjian baru ada nggak? Bentar, ada, bentar. Di mana? Marilah kita memuaskan birahi.
ngajak kalau di perjanjian lama mah. Jangan berzina tadi katanya. Matius 27. Apa itu? 5 ayat 27. Apa itu? Sampai 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Terus agama mana yang paling melanggar ini? Paling banyak melanggar ini? No comment. No komen, nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Begini aja, aku izin satu ini kalau Mangga. Apakah di Kristen ada larangan melakukan perbuatan mendatangi sesama jenis? Sedangkan ini aja dikatakan menginginkan aja kita udah berdosa. Gimana sih? Bukan, mendatangi sesama jenis, Bang. Jeruk makan jeruk. Sama jenis. Ya. Oh, nggak bisa. Nggak ada nggak ayatnya, larangannya? Nggak ada, udah jawab aja nggak ada, biar cepet ah. Tidak tahu. Tidak tahu, bagus pintar ini jujur dia. Nggak tahu. Disebutkan dalam lanjut surah ya. dalam surah Al-A'raf ayat 33 larangan itu. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Rumah ibadah mana yang melegalkan perkawinan jeruk makan jeruk? Masjid, gereja. Enggak. Masjid, gereja. Gereja dong. King, masjid apa gereja? Tidak tahu. Tidak tahu, nggak apa-apa. Pura-pura nggak tahu dia. Kalau Islam jelas. Kembali ayat 33. Iya, benar. Sekarang agama mana? Ajaran agama mana? Ntar dulu, ajaran agama mana yang menekan atau mengharamkan minuman keras? Kristen atau Islam? Kristen. Nah, silakan di mana tulisannya? Bentar. Di mana larangannya? Malam aja naik ke mandi mabuk semua. sambil menunggu kita maklumi King aja, dia belajar kok. Kalau dia nggak bisa jawab, silakan Randio. Ya, kalau dalam Al-Quran itu ada 3 tahapan dalam pengharaman khamar. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, katakan wahai Muhammad, di dalamnya ada dosa yang besar dan ada juga manfaat bagi manusia. Dan dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ini di awal, tahapan awal. Kenapa? Karena memang waktu itu masyarakat jahiliyah senang minum khamar, senang main judi. Di tahapan berikutnya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati salat, artinya jangan kamu melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Nah, di sini ada pengetatan, ya, diketatkan hukumnya. Kalau yang kemarin itu bisa ayat sebelumnya boleh, sekarang ini nggak boleh ketika mau sholat, dekat waktu sholat. Oke? Ternyata teman-teman, tahapan ketiga jauh lebih ketat lagi. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang beriman, enggak dipanggil domba. Sesungguhnya khamar. Bentar dulu, habis selesai dia dulu. Hormati orang. Sesungguhnya khamar, minuman memabukkan, judi, mengundi nasib, itu adalah rijisun, najis, termasuk perbuatan syaitan